Hola bestinya kata Ani. Besti menepati janji, Lisa Mariana akhirnya tampil percaya diri dalam press conference-nya bersama tim kuasa hukumnya untuk membuka tabir cerita versinya ke publik, untuk meluruskan juga nih berita simpang siur yang selama ini beredar Besti, dan berharap dengan press con yang digelar 11 April 2025 tersebut bisa diketahui RK dan membuatnya menjadi bertanggung jawab atas apa yang diduga dilakukan oleh RK. Yang cukup mengejutkan Besti, Lisa dalam preskonnya bahkan secara terbuka menyatakan bahwa awal perkenalannya dengan RK adalah bermula dari AA yang memintanya datang ke apartemen untuk membuat video syur atas permintaan RK Besti. Aduh. Nah, hal tersebut diiming-imingi uang senilai 50 juta rupiah oleh AA. Namun sayangnya uang tersebut dikatakan Lisa tak juga sampai kepadanya. Sementara itu Besti, Lisa pun mengaku untuk pesan pertama RK saat menghubunginya tidak berupa sebuah pesan, tapi justru langsung melakukan sambungan telepon video ke Instagramnya Besti. Awal perkenalannya itu di bulan Mei, di bulan April atau Mei itu saya disuruh sama AA ini ke apartemennya untuk membuat video shoot atas permintaan Pak RK. Lalu Pak RK mendm saya sendiri ke Instagram. Isi DM-nya apa Kak? Kalau boleh tahu yang pertama kali. Isi DM Instagramnya apa yang Pak kirim pertama kali? Langsung video call dan saya kaget, gitu. Oh, Pak RK. Lalu apakah Lisa itu langsung mengiyakan untuk membuat video shoot berdasarkan suara? Ya karena diimingi sejumlah uang oleh AA senilai 50 juta dan tidak sampai ke saya. Dengan Pak RK itu, Pak RK menyampaikan bahwa Lisa, kamu mau nggak jadi pacar saya atau mengajak atau seperti Nggak ada, itu di Telegram. Itu ya nggak ada lah, namanya dia juga udah maaf ya berdua gitu, nggak mungkin kan? Ya intinya ya pacaran udah berjalan saja gitu. Jadi ofisialnya Nggak kayak ada yang tembak pacar saya nggak gitu, nggak ada. Oke. Mengaku mengenal RK dari AA yang kemudian berlanjut di medsos, Lisa pun menerangkan nih Besti, perihal keberangkatannya ke Palembang diakomodasikan oleh RK hingga akhirnya menginap dan berhubungan dengan RK selama 3 hari 2 malam. Dan perihal kehamilannya tersebut, Lisa mengaku nih telah meminta RK untuk menggunakan pengaman, namun ditolak Besti sama RK cenah, yang kala itu telah ia ketahui telah memiliki istri. Hubungan 3 hari tersebut pun yang disusul kehamilan Lisa setelah 2 minggu kembali dari Palembang ternyata membuat RK menjauh Besti dan mengalihkan Lisa kepada ajudannya untuk membantu segala keperluan Lisa. berapa kali pertemuan dengan Pak RK sampai hamil? Maksudnya berapa kali berhubungan dengan Pak RK Satu sampai kali saya ke Palembang, tapi 3 hari saya berhubungan. 1 kali dan 3 kali 3 hari 2 malam. dengan Bapak di sana? Setelah itu tidak ada pertemuan lagi berarti sama. Tidak ada. Dengan alasan saya harus melanjutkan pendidikan saya, kala itu saya masih umur 21 tahun. Maaf ya. Dan dia mengirimkan sejumlah uang 3 minggu setelah saya dari Palembang. Saya waktu itu posisinya lagi di Bali, itu saya telepon, saya mengabarkan bahwasanya saya hamil. Tapi selama 3 minggu itu tidak ada berhubungan dengan siapapun? Tidak ada, saya sama teman saya perempuan. Itu lagi subur-subur ya, 21 tahun. Dan ceritanya habis mens, ya sudah. Dan dia tidak mau pakai pengaman, padahal saya udah tawar ini. Tak pakai pengaman, dia nggak mau. hari hubungan itu tahu bahwa Pak RK sudah beristri, Saya tahu. namun tetap menjalani. Iya. Setelah saya hamil, bapak ini menjauh, dan dia bilang ya udah selanjutnya saya aja kalau butuh apa-apa. Berarti hubungan Anda hanya 3 minggu gitu. Nggak bisa. Hubungan Anda dengan Pak RK hanya 3 minggu setelah kita kan tidak ketemu lagi. 2 minggu. Nggak ada lagi pertemuan setelah saya bilang saya hamil. Kamu tahu lah alasan akhirnya Pak RK menjauh? Oh mungkin karena saya hamil.
Nah, Besti, belum sudah. Jadi Lisa pun yang terlihat kadang seperti menahan emosinya ini terlihat agak menyesak, Besti, saat menceritakan kalau diduga RK memintanya untuk menggugurkan kandungannya dengan mengirimkan uang sejumlah 100 juta rupiah yang dikirim melalui ajudannya. Meski Lisa menerima uang tersebut, Besti, namun dalam preskonnya ia mengaku kalau uang itu ia pakai untuk bertahan hidup lantaran saat hamil ia tak bisa bekerja, Besti. Meski banyak juga nih bukti chat yang hilang, hal tersebut dinyatakan Lisa karena RK selalu menghapus pesan yang telah ia baca. Saya menelpon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil dan beliau menyuruh saya menggugurkan kandungan saya dengan alasan saya harus melanjutkan pendidikan saya. Kala itu saya masih umur 21 tahun. Dan dia mengirimkan sejumlah uang. Ini uang yang dikasih untuk menggugurkan. Jadi dikirim berupa paket obat-obatan COVID, kan saat itu kan COVID ya. Boleh dipotong. Jadi dibalut dengan obat-obatan isinya uang. Isinya uang, di bawahnya uang. Berapa nilainya? Ya, sekitar 100 juta. Ini uang untuk menggugurkan. Yang saya nggak menggugurkan kandungan saya, dan saya pakai untuk bertahan karena saya nggak berani pulang kalau itu kan. Jadi saya sewa apartemen di daerah Jakarta. Jakarta Timur. Betul. Bacain, Bang. Setelah saya baca nanti diansel lagi sama dia. Setelah saya baca diansel lagi. Coba itu saya nggak mungkin mereka itu. Di sini kan ada tulis Lisa bilang, "Akang baca tele ya." Dalam artian nggak mungkin Lisa di sini ngobrol sendiri. Banyak chat-chat yang di-unsend oleh dia. Gak hanya itu, Besti, masih lanjut. Lisa Mariana yang ngaku awalnya tidak terlalu mengetahui sosok RK menyatakan nih harapannya dari semua yang telah terjadi RK bisa bertanggung jawab. Nah, ia juga sempat membeberkan bahwa RK kerap meminta video call plus kepadanya. Bahkan Lisa pun hingga lupa jumlahnya karena katanya saking seringnya, Besti. Meskipun diakui Lisa dari awal hubungannya sehingga ketahuan oleh sang istri yaitu Atalia, bahkan hingga kini diakui Lisa belum pernah ada komunikasi. Lalu, wait, apakah kini Lisa nggak takut ya, Besti, ya kalau dilaporin sang istri sah atas dugaan perzinahan? Diri sampai sekarang sudah ada komunikasi dengan Bu Cinta. Iya ada. Sampai dari awal ketahuan sama Bu Cinta pun belum ada komunikasi sama. Iya. Dia seorang model, ex model ya. Ya. Ex model, majalah dewasa. Oke. Untuk latar belakang KRK saya nggak tahu karena saya tidak mengikuti sekali berita politik ya. Saya dikasih uang jajan kayak gitu. Selama proses Izin pacaran. sebentar. Ini kita mau spion sama ini Oh ya, silakan, tentang Bang. videonya Ya. Bu Lisa ya. Dengan Pak RK ini. Ini konfirmasi Bu, ini videonya bukan? Betul. Betul ya, yang kita baca. Betul. Betul. Ya. Video call-nya Itu video call biasa, Bang. Video call dengan Bapak RK. Itu video call biasa atau plus? Nah, ya, Yes. Oke. Yang seperti Bapak minta Oh, oke. melalui Telegram. Itu dilakukan berapa kali Lisa? Setiap hari kah diminta atau? Sering, saya lupa. Lagi seringnya saya lupa. Oke. Untuk masalah PCS, Ya. ya itu memang dia karena kan mungkin dia orang sibuk ya. Jadi saya harus selalu begitu. Nanti setelah PCS, ya sudah. Saya dikasih uang jajan kayak gitu. Aku gak dilaporin sama Bulog ya, waktu itu kan aku masih 21 tahun ya, jadi belum paham hukum atau apapun itu. Jadi ya sudah berjalan seperti pacaran aja gitu, karena kan mau sama mau, suka sama suka.
Sementara itu Besti, Ridwan Kamil yang beberapa waktu belakangan tidak aktif di Instagram setelah mengunggah konfirmasinya perihal ungkapan Lisa Mariana ke publik, terlihat di hari yang sama usai Lisa melakukan preskon terlihat mengunggah sebuah video story di Instagramnya yang diduga merupakan peringatan Besti, di mana ia membahas perihal tanggung jawab. Waduh. Hal tersebut pun seraya mengejutkan hingga timbul rumor bahwa Instagramnya dihack. Benarkah? Nah Besti, apakah konfirmasi Lisa yang cukup berani menceritakan sampai ke hal yang cukup sensitif ke publik ini, benarkah akan membuat RK melakukan gebrakannya juga? Dan benarkah Instagram RK yang sebelumnya sudah jarang terlihat aktif tersebut sedang terkena hack? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti.